Shalom. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa hidup tidak berakhir di kuburan. Kematian hanyalah peristirahatan sementara. Yohanes pasti memikirkan kebenaran ini ketika dia menulis di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam ayat ini Yohanes melihat kematian dari sisi lain. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang kita, kematian tampak mengerikan, mengalahkan dan menghancurkan. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kematian itu sama sekali berbeda. Dia menyebut orang mati yang percaya sebagai berbahagia. Kata itu secara harfiah berarti diberkati, diberi selamat, beruntung. Kata itu jauh dari pengertian kita sebagai menyedihkan, sangat malang dan lain-lain. Di sini Tuhan memberitahu kita bahwa mereka yang mati dengan iman kepada Tuhan sebagai diberkati atau berbahagia. Kebahagiaan orang yang meninggal di dalam Tuhan tentu berbeda pandangannya dengan pandangan dunia. Pertanyaannya, mengapa kematian orang percaya disebut berbahagia? Mengapa kematian orang percaya disebut berbahagia? Ada 3 alasan mengapa kematian orang percaya disebut berbahagia. Yang pertama, supaya mereka dapat beristirahat. Beristirahat dalam hal apa yang Alkitab sampaikan? Yang pertama adalah kematian adalah sarana di mana kita dapat beristirahat dari kerja keras kita. Karena selama kita masih hidup, kita tidak akan mendapat istirahat yang damai. Kata jerih lelah menggambarkan kelelahan dari pekerjaan, kerja keras yang melelahkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu keras. Istirahat sangat manis setelah kerja keras yang melelahkan. Kerja keras di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 mengacu pada pengabdian orang-orang percaya akhir zaman untuk pelayanan dan untuk memproklamasikan Injil, di mana mereka menderita kesulitan dan penganiayaan sampai mati. Karena hidup itu penuh dengan kesulitan, kekecewaan dan penyakit, maka Tuhan menjanjikan kita istirahat dari semua itu. Istirahat dari apa? Yang kedua, kematian adalah sarana bagi umat Allah untuk mendapat perhentian. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan atas kematian. Ada saatnya kita perlu meletakkan beban kita dan beristirahat. Kata istirahat yang muncul dalam ayat ini adalah kata yang indah. Artinya menjadi nyaman, disegarkan. Ini menunjukkan akhir dari kerja keras dan kesengsaraan hidup. Inilah yang Yesus janjikan kepada kita ketika Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 29. Di dunia yang penuh masalah ini, kita sekarang tahu bahwa pentingnya istirahat. Tapi ada istirahat yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Sebuah istirahat total yang tersedia bagi kita. Istirahat itu adalah ketika Yesus datang kedua kali, membangkitkan orang benar dari kematian dan tinggal bersama Tuhan di surga. Yang kedua, mengapa kematian orang percaya disebut berbahagia? Supaya mereka mendapatkan upah. Yohanes menuliskan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Semua perbuatan kita tercatat dalam kitab peringatan Tuhan. Catatan itu akan membawa kita selamat dunia. Dengan kehidupan yang kita jalani, dengan perkataan yang kita ucapkan, dan dengan perbuatan
upahnya daripadanya. Di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 42. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan tidak akan melupakan pekerjaan dan jerih payah yang telah kita lakukan dalam namanya saat kita melayani orang lain. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 10. Perbuatan kita akan menyertai kita. Mereka menemani kita sampai penghakiman Allah. Jika kita telah hidup dengan setia dan melayani Tuhan kita dengan penuh kasih, maka mahkota kehidupan akan menanti kita. Dan mereka yang mendapatkan pahala yang baik beruntung, mereka harus diberi selamat. Yang ketiga, mengapa kematian orang percaya disebut berbahagia? Mereka akan dibangkitkan. Dalam ayat ini memang kebangkitan tidak disebutkan, tetapi hal itu ditegaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Paulus menegaskan kebangkitan orang percaya nanti karena kebangkitan Yesus dari kematian. Seperti Yesus telah bangkit dari kematian, demikian orang benar akan bangkit. Sebagaimana tubuhnya dapat dikenali, maka teman dan orang yang kita kasihi juga dapat dikenali. Sebagaimana tubuhnya melampaui batasan ruang dan waktu, demikian pula tubuh kita tidak akan tunduk pada batasan kehidupan ini. Sebagaimana tubuhnya tidak lagi tunduk pada penyakit dan pembusukan, demikian pula tubuh kita akan menjadi tubuh yang baka dan kita akan hidup selama-lamanya. Karenanya jemaat yang terkasih, kita yang diberkati oleh Tuhan, kematian bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah suatu kebahagiaan, karena mereka beristirahat dari jerih lelah dan pergumulan dunia ini, dan terlebih mereka akan menikmati upah dari jerih lelah yang mereka lakukan selama mereka hidup dalam dunia ini. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati.